Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur sama-sama kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat, dapat belajar walaupun sifatnya daring. Mudah-mudahan pembelajaran kita tidak mengurangi semangat untuk menggali ilmu pengetahuan, terutama bidang studi bahasa Arab. Ayuhat tulab wa tulibat, ahlan wa sahlan. Assalam, kaifa halukum hadha sabah? Hal antum bi khair? Ana alhamdulillah bi khair. La'allakum bi khair walhamdulillah. Anak-anak sekalian, perkenalkan, nama saya Bapak Suki Hanuddin MA yang akan mengajar kalian selama 1 tahun ke depan, khususnya kelas 7, 4 dan kelas 7, 5. Jadi oleh karena itu kita berharap supaya pertemuan kita bukan hanya daring aja, tapi kita berusaha insya Allah kita akan bertemu lewat tatap muka langsung supaya lebih saling mengenal. Jadi insya Allah saya 1 tahun ke depan akan mengajarkan materi bahasa Arab kepada kalian. Mudah-mudahan kita berikan kemudahan, kelancaran dalam mempelajari materi bahasa Arab. Baik anak-anak sekalian, materi ajar kita pada pagi hari ini adalah judulnya Ta'rifu binafsih. Ta'rifu binafsih itu ada 4 materi pokok yang akan kita ajarkan. Di antaranya adalah yang pertama mufrodat. Mufrodat itu kata-kata tunggal. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, sebelum kita lebih mendalami materi Ta'rifu binafsih khususnya mufrodat untuk pertemuan ini, ada target yang harus kalian kuasai. Yang pertama nanti kalian harus bisa mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan ta'rifu binafsih. Target kalian harus bisa menguasai, mengidentifikasi bunyi kata. Kemudian menirukan langsung bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan. Menyebutkan kembali bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan, artinya nanti saya baca, kalian harus bisa menyebutkan ulang kembali dengan fasih dari materi-materi bacaan yang akan saya bacakan nanti. Menunjukkan tulisan sesuai dengan kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan nantinya. Bisa menunjukkan mana yang benar dari mufrodat yang akan saya bacakan. Selanjutnya memperagakan, menirukan bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang akan diperdengarkan. Selanjutnya lagi targetnya atau indikatornya adalah menunjukkan gambar. Nanti ada gambar sesuai dengan bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan. Mengidentifikasi arti dari bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan. Menyalin atau menulis kembali bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan. Ini nanti ada beberapa kata yang saya sebutkan sesuai dengan kaidah, sesuai dengan tata bahasa. Kalian harus bisa menuliskan kembali apa yang saya bacakan itu. Mengungkapkan kembali atau bercerita sederhana, singkat tentang isi wacana yang akan didengarkan nanti. Itu di akhir nanti akan kalian dituntut untuk bisa bercerita kembali semampu kalian terhadap materi yang akan diajarkan. Baik Ananda sekalian,
Coba kalian perhatikan di slide yang sekarang ini. Materi pokok kita adalah mufrodat. Mufrodat itu kata-kata tunggal, kata-kata yang harus kalian kuasai, harus dihafal, betul-betul dihafal, supaya bisa kita berkenalan dengan menggunakan bahasa Arab, baik kalian sesama kalian, maupun kalian bersama saya, atau kalian bersama guru-guru lain. Inilah kata-kata dasar mufrodat, kata-kata tunggal yang harus kita kuasai kalau kita ingin berkenalan dengan teman kita, teman kalian, dengan guru. Perkenalan sederhana, perkenalan awal dengan menggunakan mufrodat, kata-kata bahasa Arab. Di antara mufrodat yang harus kalian kuasai itu adalah ada kata huwa, artinya dia laki-laki, hiya, dia perempuan, anta, engkau laki-laki, kamu laki-laki, anti, kamu perempuan, ana, saya. Ana ini boleh untuk diucapkan laki-laki maupun perempuan, tetap sama-sama menggunakan kata ana. Kemudian ada kata man. Man artinya siapa. Man ini kita gunakan untuk menanyakan profesinya atau boleh menanyakan namanya. Kita ingin berkenalan, mau tahu apa sih profesinya, kita menggunakan man. Baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan, tetap kita gunakan kata-kata man, artinya siapa. Ismi, nama saya, namaku. Laki-laki atau perempuan tetap menggunakan kata-kata ismi pakai ya. Kalau ismun saja nama, tapi kalau pakai ismi, nama saya. Kemudian hadza, ini, tapi yang ditunjuk itu adalah benda laki-laki. Hadza, ini, untuk laki-laki, benda itu laki-laki. Hadhihi, ini, artinya sama, cuman bedanya untuk benda itu perempuan. Haza, hazi, dua kata ini digunakan untuk menunjuk benda itu dekat dengan kita. Lil qarib istilahnya. Isim isyarah lil qarib, benda itu dekat dengan kita gunakan haza atau hazihi. Selanjutnya zalika, itu, kalau kita menunjuk benda itu laki-laki, zalika. Untuk perempuan, tilka. Tilka digunakan untuk menunjuk benda itu perempuan. Kemudian, zalika dan tilka, dua kata yang digunakan untuk menunjuk kalau benda itu jauh, lil ba'id. Benda yang jauh. Kalau yang dekat tadi, lil qarib, hadza, hadhihi. Untuk lil ba'id, untuk benda yang jauh, zalika dan tilka. Kemudian lagi mufrodat yang harus kalian kuasai untuk perkenalan, karena kebetulan kita seorang pelajar, adalah tolib. Tolib artinya siswa atau pelajar. Tolibatun dibaca tolibah, tulisannya tolibatun, dibaca singkat aja tolibah, artinya pelajar perempuan atau siswi. Kemudian sodiqi, sodiqi artinya temanku, tapi temanku itu, teman kita itu seorang laki-laki, kita gunakan sodiqi. Kalau asal katanya sodiqun, teman, kawan, karena dia kawan kita tambah dengan ya di akhir kata, menjadi sodiqi, teman saya. Teman kita itu adalah laki-laki. Kemudian kalau teman kita itu perempuan menjadi sodiqoti. Sodiqoti, temanku, tapi teman kita itu seorang perempuan. Anak-anak sekalian, ini saja kata-kata yang harus kalian kuasai
sudah bisa menghantarkan kita untuk berkenalan. Ada beberapa pertanyaan yang bisa untuk berkenalan dengan kawan baru. Karena saya yakin kalian masih belum saling kenal. Inilah media Ta'rifu binafsi, memperkenalkan diri kita dengan kawan-kawan kita satu lokal. Contoh, man anta. Man anta. Man artinya siapa, anta artinya engkau, tapi untuk laki-laki. Man anta, siapa engkau? Maka kita jawab, ana thalib. Saya seorang siswa, saya seorang pelajar. Kenapa? Karena kebetulan kalian masih siswa atau pelajar. Apalagi pelajar di MTSN 1 Medan. Jadi kalau kawannya bertanya, man anta? Kita jawab, ana thalib. Saya seorang pelajar. Dilanjutkan lagi, ismi Azam. Ismi Azam. Nama saya Azam. Bisa diganti dengan nama kita yang sebenarnya. Tapi ingat, karena pertanyaannya anta, maka jawabannya adalah nama seorang laki-laki. Mau ditukar, carilah dengan nama seorang laki-laki. Contoh, man anta, ana thalib. Ismi Muhammad. Ana thalib. Ismi Umar. Ana thalib. Ismi Abbas. Ana thalib. Ismi Fauzan, dan lain sebagainya. Ingat, tetap digunakan nama seorang laki-laki karena pertanyaannya man anta. Selanjutnya, kalau kawan dialog kita itu perempuan, kita gunakan man anti. Kamu siapa? Man anti, kamu siapa? Ana thalibah. Saya seorang siswi. Ismi Hilyah. Nama saya si Hilyah. Lagi-lagi nama Hilyah bisa kita ganti dengan nama perempuan lain. Kenapa harus nama perempuan? Karena pertanyaannya man anti. Ya betul. Man anti? Ana thalibah. Ismi Fatimah. Ismi Zainab. Ismi Ruqiyah. Ismi Fauziyah. Anak-anak sekalian, yang ketiga, kita bisa berkenalan dengan orang ketiga, orang lain. Kita tadi udah tahu nama kawan kita, namanya si Azam, namanya si Hilya. Rupanya dia banyak bawa kawan lain. Kita mau tahu kawannya itu siapa. Dan akan man hadza. Man hadza, siapa ini? Ingat, haza digunakan di awal tadi sudah jelaskan kata benda untuk laki-laki. Berarti kalau laki-laki yang dibawa kawan kita itu, kita gunakan pertanyaannya man haza. Jawabannya haza shodiqi. Ini teman saya, huwa thalib, dia juga seorang pelajar. Haza shodiqi, huwa thalib. Selanjutnya man hazihi, perempuan. Hazihi, man hazihi? Hazihi shodiqati, hiya thalibah. Ingat, pasangannya hazihi, nggak boleh haza. Shodiqati, nggak boleh shodiqi. Hiya, tidak boleh huwa. Thalibah, tidak boleh thalib. Kenapa? Karena pertanyaannya hazihi, man hazihi? Jawabannya hazihi shodiqati, hiya thalibah. Itu jawaban singkat. Boleh kita perpanjang. Misalnya, man hadihi? Hadihi shodiqati. Ini teman saya. Hiya thalibah. Dia seorang pelajar. Hiya min Medan. Dia dari Medan. Atau hiya min Jawa Wusta. Atau hiya min Surabaya. Dan seterusnya. Bisa kita tambah dengan kata-kata berikutnya. Tapi itu nanti bertahap. Ini kan kata-kata yang lain nantinya. Baik anak-anak sekalian, untuk mempermudah kita, kalian
dalam mengingat kembali, maka ada di slide berikutnya ini tugas-tugas yang harus kalian kerjakan. Tujuannya apa? Untuk mengulang kembali. Baca berulang-ulang materi yang sudah saya sampaikan di awal, slide yang sudah di awal. Insya Allah, kalau kita baca berulang-ulang, kalian akan bisa memahaminya. Kalau bisa memahaminya, maka kalian akan bisa mengerjakan soal-soal di slide-slide berikutnya. Ini ada beberapa soal. Ini contohnya, perintahnya utlub kalimat gharibah minal kalimatil atiyah, artinya tentukan ada 4 kata. Keempat kata ini ada 1 dari 4 itu yang maknanya sangat-sangat jauh, yang tidak hampir bersamaan dengan 3 kata lainnya. Carilah 1 kata yang sedikit jauh artinya dari 4 kata yang ada. Contoh pertama, huwa, hiya, anta, hadza. Huwa, hiya, anta, hadza. Jawabannya adalah hadza. Kenapa? Karena huwa, dia laki-laki, hiya, dia perempuan, anta, engkau perempuan. Masih sekitar kata ganti atau manusia. Sedangkan yang keempat, haza, ini sedikit jauh artinya dari 3 kata sebelumnya. Maka jawabannya adalah haza. Demikian juga nomor 2 sampai nomor 7. Haza, hazihi, ana, zalik. Carilah 1 kata dari 4 kata itu, soal nomor 2, dan dituliskan di tempat yang telah tersedia. 3. Aminah, Azam, Hilyah, Aisyah. Itu nanti bisa kalian lihat sendiri. Ada nama 4 orang. Ada nama 4 orang di sana. Ada 1 yang asing. Kenapa dia asing? Barangkali dia laki-laki, barangkali dia apa, dan lain sebagainya. 4. Mahmud, Hamid, Ahmad, Huwa. Cari 1 kata yang asing, yang agak jauh bedanya dengan 3 kata lainnya. Najmah, Tilka, Rafiqah, Rashidah. 6. Huwa, Zakiyah, hiya, Safirah. 7. Man, anta, anti, ana. Ini yang harus kalian kerjakan dengan slide sebelumnya juga harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Dikerjakanlah itu, kemudian hasilnya nanti ditulis di kertas lembar, dipoto atau gimana caranya, dikirimkan lewat WA grup kita supaya saya mengetahui apakah kalian betul-betul menguasai materi yang saya sampaikan atau hanya sekedar lewat begitu saja. Terakhir ada 3 soal, soal yang ketiga ini. Soal yang ketiga, perintah haswil, hubungkan. Bisa nomor 1 bisa menjadi kalimat sempurna dengan menghubungkan kata atau kalimat yang ada di sebelahnya, sebelah kiri. Yang sebelah kanan 1 sampai 5 dihubungkanlah itu, dicari pasangannya menjadi kalimat sempurna dengan yang ada pada kata sebelah kiri. Boleh pakai garis tanda panah, misalnya huwa nomor 1, carilah mana yang cocok ke dalam kata sebelah kirinya, tarik garis panah. Boleh. Kedua, ana tolibah, cari garis panah. Atau tulis dulu nomor 1 sampai 5. 1 sampai 5 tulis, baru jawabannya pilih. Jawabannya pilih mana yang tepat, langsung masukkan ke soal 1 sampai 5 pakai sama dengan. Misalnya huwa bikin sama dengan,
Cari 5 kata, salah satunya masukkan ke huwa. Nomor 2 begitu, 3, 4, 5, dan seterusnya begitu. Itu yang kedua. Saya ulang. Yang pertama tadi boleh pakai garis tanda panah, cuman lebih repot. Nanti bisa panahnya kemana-mana kalau kita susah. Yang kedua, tulis dulu soalnya 1 sampai 5. Baru bikin sama dengan, usahakan sama dengannya sejajar rapi, sejajar dia rapi. Baru carilah 5 kata yang sebelah kiri, masuk 3 soal slide 3 terakhir yang dari kita. Semoga bermanfaat kalau mau bersungguh-sungguh. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.